Baru-baru ini ada suatu peristiwa mengejutkan yang terjadi pada Habib Bahar bin Smith saat hendak mengadakan acara pengajian di Banten, di mana mobilnya tiba-tiba diserbu warga hingga rusak parah. Beruntung juga ketika itu Habib Bahar bin Smith berhasil diamankan hingga selamat dari amukan massa. Peristiwa ini disebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2026 kemarin. Saat itu Habib Bahar bin Smith hendak mengadakan pengajian di kota Serang, Banten. Sebelum acara itu dimulai, 3 pekan lamanya telah melakukan survei, dan hampir 90% warga di sana melakukan penolakan. Namun entah mengapa pemerintah di sana tetap mengizinkan acara itu berlangsung. Sehingga tepat pada hari H, saat Habib Bahar tiba di Banten, warga di sana melakukan penyerangan, menyerbu, mengamuk, hingga saat mobil Habib Bahar bin Smith itu tiba, kacanya pecah, dan Habib Bahar bin Smith ketika itu diamankan oleh aparat di sana, sehingga selamat dari amukan massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat malam. Salam buat sahabat TIJ dan juga para kibiners semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, saudari. Kita pikir udah hebat kita berdusta, membohongi orang. Tetapi kita lupa bahwa kedustaan itu adalah membohongi diri kita sendiri, saudari. Nah, dia preman, gangster. Nah, karena dia nggak ada cara cari uang, akhirnya mengaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi, pakai baju ala-ala Arab, kemudian ceramah, saudara. Dan itu bukan ulama. Nah, bukan ulama seperti itu. Nah, yang ulama itu yang mengajarkan akhlak, budi pekerti, kebaikan, ajaran agama, dan bisa mencontohkannya. Begini. Ulama itu orang yang memiliki ilmu yang luas tentang ajaran Islam. Kemudian dari ilmu ini beliau menerapkan dalam kehidupannya. Apakah ada anaknya yang ingkar, anaknya yang tidak sesuai dengan cara-cara Islam? Terlepas dari itu. Tetapi beliau ini seorang yang tawadu, berakhlak, berilmu, memahami agama. Itu ulama. Jadi nggak sembarangan orang jadi ulama, saudara. Kalau cuma bisa ceramah, bisa hafal ayat dan hadis, ya, itu belum ulama. Nah, ya, begitu, saudari. Nah, itu cuma unyil, saudara. Unyil itu apa, TJ? Unyil itu odong-odong. Nah, bukan ulama. Pembohong yang dibalut dengan pakaian-pakaian syar'i, saudara. Nah, jadi tidak semua yang dibungkus dengan daun pisang itu lontong. Paham ya? Lontong memang dibungkus dengan daun pisang. Walaupun dia dibungkus dengan plastik dan juga kertas, dia tetap lontong. Apalagi kalau dibungkus dengan daun pisang, saudari. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami maksud saya. Nah, jadi, contoh misalnya, 17 Agustus, ada karnaval, ada yang pakai baju tentara, seragam polisi, seragam kiai, seragam ulama, sorbannya ulama. Tetapi mereka kan bukan ulama. Mereka sedang melakukan pawai, karnaval, saudari. Nah, jadi, orang-orang yang seperti itu tidak boleh dijadikan guru. Saudara, kenapa? Sungguh itu akan menyesatkan. Nggak bisa baca kitab ente. Pas disuruh baca dia seperti kambing jalan di atas batu. Mending kambing gunung bisa lancar. Kalau kambing kampung, ya kan, disuruh jalan di atas batu, pelan-pelan, terkilir, terperosok gitu. Jadi jangan saudari. Nggak paham hadis sakolen ente. Sakolen. Jadi begitu, saudara. Ini mulai kapan fenomena ini ya? Ketika mereka melihat ulama-ulama yang tidak perlu kerja keras, mereka mendapatkan uang dengan mudah. Ulama itu tanggung jawabnya besar.
untuk umat. Mengajarkan umat dengan kesabaran, dengan keberanian, dengan segala macam pengorbanan. Yang ente lihat cuma enaknya aja, terus ente nyamar jadi ulama gitu. Loh, tapi kan kata Aldo, orang itu ulama bang, walaupun bacaan kebalik dari kiri ke kanan. Kata Aldo, bukan kata Rasulullah. Nah, Aldo itu siapa? Nah, Nabi kah dia? Ulama kah dia? Orang yang bisa dipercayakah dia? Orang jujur kah dia? Bukan, saudara. Seandainya dia orang jujur, ya kan? Nah, itu mungkin kita bisa tinjau lagi. Nah, karena di Indonesia ini orang udah bisa ngafal Al-Quran, pakai baju apa? Baju-baju Muslim gitu ya, baju koko misalnya, padahal baju Cina itu, baju koko misalnya, baju apa lagi, daster polos misalnya, sama sorban di kepala, itu langsung dianggap orang berilmu, saudari. Nah, padahal Abu Lahab pun pakaiannya seperti itu. Memang sih itu pakaian sunnah apabila dipakai oleh orang-orang yang memang menjalankan sunnah, yang menjalankan perintah Allah, yang taat kepada Allah. Gitu. Tapi kalau pakaian itu dipakai oleh preman, pakaian itu nggak berpengaruh sama sekali untuk merubah citra seorang preman menjadi ulama, enggak, saudari. Nah, karena pakaian itu bisa dibeli oleh siapapun, bisa diperoleh oleh siapapun, bisa dipakai oleh siapapun. Nah, justru karena itu, pakaian itu tidak bisa mengubah orang. Pakaian itu bukan sesuatu yang menjadi predikat seseorang. Nah, apakah dia ulama? Maling banyak yang pakai itu untuk misi penyamaran, saudara. Nah, jadi pakaian itu, seorang ulama itu tidak hanya dilihat dari pakaiannya, dari akhlaknya, tutur katanya, keilmuannya, gitu ya, saudari. Nah, jadi itu. Jadi di Indonesia, orang kalau udah ceramah dianggap ulama, saudari. Bisa jadi dia seorang da'i, seorang penceramah. Belum tentu dia ulama. Begitu juga ulama, walaupun beliau tidak ceramah, tapi beliau ulama. Gudang ilmu, saudari. Nah, ada kan ulama yang tidak ceramah? Yang tidak dari panggung ke panggung? Ada. Beliau duduk, mengajarkan santri-santrinya, membedah kitab, menuliskan kitab, walaupun beliau tidak ke panggung-panggung, saudara. Dan yang orang di panggung itu belum tentu ulama. Ada yang orang jualan obat. Dulu dia jualan obat. Karena ketenarannya di media sosial, dia diundang di acara maulud misalnya. Ceramah maulud misalnya. Itu bukan ulama padahal. Begitu juga bandit. Ulama itu nggak kerja keras, nggak kerja berat. Tapi mereka bisa mendapatkan harta dengan mudah. Makanya belajar biar punya ilmu. Supaya ente bisa hidup enak. Itu janji Allah loh. Apabila kita taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah, mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang, Allah akan mudahkan di dunia dan akhirat. Bukan cuman berpakaian seperti itu lantas ente mengharapkan rupiah, saudara. Itu penipuan juga tuh. Jadi makanya saya sangat setuju apabila da'i ini harus disertifikasi. Itu bukan apa ya? Bukan rancangan PKI, oligarki atau aseng, bukan. Jadi kalau tidak disertifikasi siapa aja bisa jadi ulama, padahal bukan ulama. Itu yang sangat berbahaya sekali, saudari. Ya, tinggal ngomong aja saya santri nyantri sampai 15 tahun, 18 tahun. Guru saya ini, ilmu saya langsung sanad ke Rasulullah. Nggak perlu cerita itu kalau memang ulama. Tinggal ente tunjukkan akhlak ente, ilmu ente, maka nggak perlu. Inilah seorang cucu Nabi luar biasa. Silahkan datang ke tempat, nggak perlu iklan. Intinya, ente seorang yang alim, nggak perlu ente bilang saya orang alim, nggak perlu. Ente orang yang gemar berzikir. Saya sering berzikir membawa sorban ini. Sorban ini saya bawa dalam rotibul haddar, rotibul atpos, wirdus sakran. Nggak perlu. Nah, dari cara ente ngomong, perilaku ente, kita tahu. Ente punya adab. Nah, ente punya sopan santun. Ente punya kesabaran. Ente punya ilmu. Jadi begitu, saudari. Makanya kalau yang abal-abal itu kalau diserang, langsung sepi. Pembahasannya juga nggak ada lagi, saudara. Coba lihat sekarang. Apakah ada lagi orang ceramah
Dulu Al-Imam Fulan bin Fulan, beliau melakukan take off, kemudian beliau mendarat, landing di atas atap rumah orang. Nggak ada cerita seperti itu. Beliau memundurkan pesawat, nggak ada. Kenapa? Tugas ulama itu bukan melawan hukum, tetapi mengajarkan tentang hukum. Ya, termasuk hukum alam. Dan karomah itu tidak untuk melawan hukum alam. Tidak melawan hukum Allah. Tidak melawan ketentuan daripada Sang Pencipta, saudari. Tetapi menjelaskan apa yang tidak nampak dengan kasat mata, saudari. Ya, semua orang bisa ngomong begini, termasuk saya bisa ngomong begini. Tetapi untuk mengamalkannya, saya bisa. Belum tentu, saudari. Nah, ya kan? Jadi, ulama itu sebagai pengayom umat. Kata-katanya itu bisa menyejukkan umat. Kata-katanya itu tidak ada provokasi. Kata-katanya itu tidak ada mengandung provokatif. Tetapi apa? Kesejukan, mendamaikan, mengademkan. Jadi kalau ada orang yang suka provokasi ngaku ulama, saya nggak percaya. Nggak percaya. Contoh misalnya, ketika kita punya masalah, kita datang ke ulama, kita mendekat ke ulama. Yang pertama, kita nggak dibilang, oh nggak layak ente datang ke dia, ente kotor. Kalau ada yang ngomong seperti itu, bukan ulama. Nggak level ente dengan dia, nggak level ente dengan aneh. Aneh orang suci, nggak ada tuh ulama seperti itu. Dengan preman, dengan siapapun dia bergaul. Untuk mendidiknya, untuk mengajarkannya, saudari. Makanya harus bisa dibedakan yang mana ulama, yang mana bukan. Ada kadang orang misalnya di atas panggung dia cerita agama, tapi dia bukan ulama. Yang dia omongkan itu dia aja nggak ngerti gitu. Itu cuman cara seseorang mencari duit. Kenapa lebih aman di situ? Ya di situ yang pertama nggak ada pemeriksaan, audit nggak ada. Kemudian galang dana gampang atas nama umat, saudari. Kemudian dari hal yang seperti itu bisa menjadikan sebuah perusahaan yang bernama pondok, kemudian bisa diwariskan turun-temurun. Nah, beda dengan memang ulama. Ulama itu bukan hidup dengan agama, tetapi menghidupkan agama. Nah, jadi orang-orang yang saya katakan seperti tadi itu ada nggak di Indonesia ini? Ada. Mereka numpang hidup dengan menjual agama. Dengan menjual agama. Sama politik. Sama kepentingan. Tapi kalau ulama itu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala mengajarkan kita. Dibayar nggak apa-apa, dibayar dia terima, nggak dibayar juga apa-apa. Karena memang dia tahu. Ilmu yang dia dapatkan adalah sesuatu yang wajib untuk disebarkan. Sesuatu yang wajib untuk diajarkan untuk orang lain. Bukan semata-mata karena diiming-imingi oleh harta dan juga kekayaan, saudari. Jadi begitu. Tidak semua orang mampu seperti itu. Nah, tetapi ketika kita mendekat kepada Allah, semuanya akan dipermudah. Kan begitu. Jadi saya sudah lama melihat orang-orang seperti ini ataupun odong-odong seperti ini, saya miris ya. Miris. Ulama kok memperkeruh suasana. Ulama kok memprovokasi umat. Ini nggak betul ini. Nggak betul. Berarti dia bukan ulama. Ulama itu tidak mengenal kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, enggak. Karena tugasnya adalah mengajarkan umat. Mau suku apapun dia, mau dari kalangan apapun dia, tugasnya ya mensyiar. Syiar ajaran agama. Syiar tentang Islam. Mengajarkan hukum-hukum, mengajarkan panduan-panduan agama, sudah. Jadi ketika ulama kemudian dia menjadi centeng politik, ngaku ulama, ngaku kan bisa, siapapun bisa, saya pun bisa ngaku. Modal cuman hafal hadis, hafal ayat, bisa bahasa Arab, paham hukum. Kemudian saya ceritakan di panggung-panggung. Tetapi dalam keseharian saya tidak pernah menerapkan itu. Nah, itu bedanya. Ulama dengan yang bukan. Nah, ulama dicaci, dihina, dimaki, mereka tidak marah.
Kenapa? Justru mereka di situ merasa gagal. Ketika ada orang yang mencaci maki dia, seorang ulama itu langsung kepikiran, saya gagal. Gagal kenapa? Gagal dalam mengajarkan orang-orang untuk bisa beradab, berakhlak.